Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Alahum arjulu yamshuna biha am lahum aydin yabtisuna biha. Am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha. Qul id'u syuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun. Innal ladzina sak temne wong akeh tak taduna kang padha nyembah sira kabeh. Aya tak buduna tegese nyembah sira kabeh min dunillah sanggen tanpa pangeran. Wong-wong sing mbok sembah liyane pangeran iku ibadah iki ya kawula kabeh. Manglu katun kang den miliki amsalukum sepadane sira kabeh. Fatu mongko donga sira kabeh ing alladzina. Falyat tadi mongko supaya nyembadani sapa alladzina lakum kedue sira kabeh. Doa agung tegese ing penjaluan sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sira kabeh iso dikina iku wong sing bener kabeh. Bener fi annaha ngakoni ing dalam sak temene alihah iku alihatune pangeran tenan. Dumagaya namung kono dijelasno sapa Allah bahwa ya ta'ati ing bangete apese alihah. Wafat li abidihim lan keunggulane atau keutamaane wong sing nyembah alihah. Alihim ngalahno ing atase alihah. Pakola mengko dawuh sapa Allah, alagum arjuli yang syuna biha. Alagum ana ta kedue alihah arjulun te pira-pira sikil yang syuna kang iso lumaku sapa alihah biha lan arjul. Amlagum ana ta kedue alihah, aibal alagum ana ta kedue alihah edin te tangan jamu yasin. Yaktisu nakang podo gawe jotos atau gawe kekuatan sopo alihah diharan itu. Amlagum ana ta kedue alihah ayunun te kira-kira mripat siru nakang podo ningali sopo alihah diharan ayun. Amlagum ana ta kedue alihah azanun te kira-kira kuping yasmau nakang podo ngrungu sopo alihah diharan ayun. Istifham ingkar utai jawu amlagum iku istifham ingkar. Elai satu keseroan lagu lagu berdua kabeh di alih apa seun apa perkara mindalika sanging mengkono istilah arjul tak terusé mimma sanging perkara gua kang tema itu lagu lebih sira kabeh. Pakai kamu kok hale kaya apa tak kuduna menyembah sira kabeh rumeng alih. Tawa antum hale sira kabeh atam mulu luwih sempurna. Wa antum hale sira kabeh atam luwih sempurna apane kalan apane keadaan utawa wujude ing bang alih. Kulit syuraka aku, pun ucap siro ya lagu maring kafir Mekah ya Muhammad. Kulit syuraka aku, kutu aja siro kafir syuraka ing biro mitra siro kafir itu sekutunan siro kafir ilah lagi maring rusane ini. Tumati duni mongko nuli gawe rekayasa siro kafir, sebagai rekodoyo siro kafir ni ini. Para tuntirun mongko rausah. Nopo ngekei tenggat waktu mongko do nunggu sira kabeh ning tumhiluna tegese ngekei tenggat waktu sira kabeh. Pak ini mongko sak temene ingsun iku la ubah ora peduli sapa ingsun dikumpulan sira kabeh. Inna wali sak temene kekasih ingsun utawa sing nguasani ingsun Allah. Inna wali Allah ay mutawalli umumi tegese zat sing nguasani urusan-urusan ingsun. Alladzi rupane zat nazala kang nurono sapa lagi alkitab ing kitab atau panduan Al-Qur'an ing Al-Qur'an. Wa wa alaihi wa yatawalla iku jogo sapa apa as-solihin ing pira-pira wong sing saleh dihibdihi kelawan penjagaane Allah. Waladina uta wong akeh tatuna kang nyembah sira kabeh ing dunya saking saliyane Allah iku la statiuna iku ora kuwasa sapa alladzina nasrokum ing nulungi sira kabeh. Wala anfusahum lan ora ngawak dhewe ne alladzina yang suruna padha iso nulungi sapa alika. Pakai pamangko kale kaya apa bali berdiri sapa ing sedih lan alika. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u lamun ajak-ajak sira kabeh utawa nyeluk sira kabeh ngundang sira kabeh rumin alika ayil asnama tegese pira-pira. Ilal huda maring siji petunjuk la yasma'u mongko ora iso ngrungu sapa alika. Wataro yang guru na ilaika wa hum la yusirun. Wataro lan ngali sira Muhammad ing alika ay asnama sira bergolo ya Muhammad.
Yang guru naiku padha ningali, ingkang padha ningali sapa asnam ile kama ing sira. Ayu ko bilu naka tegese padha madhep sapa alihah ka ing sira. Iso madhep karena diri kaya dene wong sing ningali. Wa hum halaiti alihah iku la yusiru nara padha ningali sapa alihah. Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf. Khud ngalapo sira al-afwa ing gampang nyepuro. Ayu strategi gawe sikap gampang min akhlakin nak sing kira-kira akhlak-akhlake manusia. Wala tafsat lan ojo bahas sira anda saking akhlakin nak. Wa murlan perintah sira bil ma'ruf lan barang sing apik, il ma'ruf tegese barang sing ma'ruf sing apik sing dikenal. Wa akrid lan ningo sira, maksudnya berpaling sira adit izin saking pira-pira wong sing bodho. Fala tuqa bilhum mongko aja badini sira, aja males sira kuning jadi. Bisa padi sebab bodho-bodhone jadi. Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir rajim. Wa imma yanzaghannaka lan ana kalane ngridu utawa napa menggoda. Fihi ku tetep ing dalam imma itu komununin asartiyah dene komunun asartiyah di ma'al dalem sing jadi. Yang zakon naka itu ngridu atau membolak-balikkan pikiran, bolak-balik pikiran. Kain sirok naseton di sangkring setan. Apa najun, apa dikiri dua. Iya srifka amma umur tabi soribun. Iya srifka lamun minggokno kak siro. Amma sanging perkara umur takkan den perintah siro di lama. Apa soribun, apa barang sing minggokno. Pas ta'id billah, mongko njaluk mbau reksa sira billah ika apa. Utai dawuh fasa itu jawab bisarti, jawab syarat. Wa jawabul amri, utai jawab amar. Pas ta'id billah. Iku makhlukun den buang. Ayat fa'hu angka. Mongko iso nolak sapa Allah bu ing nas setan angka sang sira. Ayat fa'hu iso nolak sapa Allah bu ing nas setan angka sang sira. Inna usatane Allah sami undhat ing kana dikauli maring pengucapan alimun tur dadi pirsa disi kelawan penggawe. Ini kalau terang Jadi jelas surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu dia mulai apa? Innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum. Ini surat-surat apa? Makkiyah. Artinya ayat ini itu Makkiyah. Meskipun secara umum surat ini surat Araf ini. Araf itu banyak yang Madaniyah. Surat ayat ini jelas, persisnya ayat ini jelas Makkiyah. Jadi sebenarnya Makkiyah itu gampang. Ada satu peradaban yang sangat tidak rasional. Ini itu tiang nyembah bergolo, patung Hubal, patung Lata, patung Uzza. Tapi masih ada peradaban-peradaban yang sangat-sangat tidak rasional. Itu nyembah patung. Terus Kanjeng Nabi lewat wahyu tidak ngelingaken bahwa patung-patung yang kalian sembah itu ibadun amsalukum. Ya padha kuwi. Nak pancen iku pangeran tenan kuwi di penjaluan, kemudian mereka disuruh ngijabahi, disuruh mengabulkan permintaan itu. Falias tadi pun apa? Lakum in kuntum. Diingatkan dengan cara paling awal. Apa mereka punya kaki yang dipakai jalan, apa mereka punya tangan yang dipakai kerja, apa mereka punya mata yang dipakai melihat, apa mereka punya telinga yang dipakai mendengarkan, dan sebagainya, dan sebagainya. Ayat ini sepintas itu tidak ilmiah, artinya memang ngadepi masyarakat awam diingatkan total bahwa patung-patung yang kalian tuhankan itu nyatanya sekedar jalan saja tidak bisa, sekedar melihat juga tidak bisa, sekedar mendengar juga tidak bisa. Kenapa Anda tuhankan? Tapi lebih dari itu ada masalah. Kalau tak cerita, itu ada masalah. Setelah Nabi Isa wafat, itu kan ada kelompok-kelompok Nasturiyah, Yakubiyah, tentang terminologi Kristen yang nonton Yakobus itu dulu kalau bahasa Arabnya namanya apa Yakub? Iya, beda-beda Yakobus, Nasturiyah dan sebagainya. Sehingga zaman Fatroh itu ada zaman di mana satu tingkat kultus itu menyamai tingkat rasional, dianggap kayak rasional, kayak suatu sendiri. Ketika Isa setelah wafat dituhankan atau dianggap anak Tuhan, itu hanya terjadi di kawasan Palestina, di mana melahirkan Kristen-Kristen, Yakubiyah, Nasturiyah, dan macam-macam.
Kemudian imbas saking Palestina itu ke Mekah ke Medina. Itu Medina masih rasional karena banyak pengikut Yahudi. Jadi tidak sirik, mereka hanya punya kisah mengingkari Nabi. Terus imbas ke Mekah lagi balik. Wong Arab itu gengsinan. Gengsinan. Nak kalau ini Isa naik pangeran dulu, dia setuju tapi rapat setuju. Foto-foto di pangeran juga beda. Akhirnya karena mereka di zaman Patron itu kalau tenang, zaman yang enggak ada nabi, ya, zaman yang tidak ada apa, itu cara mencari Tuhan adalah personifikasi Tuhan. Personifikasi Tuhan, artinya Tuhan itu dibayangkan sebagai figur-figur yang sempurna. Makanya ada yang dinamai almanat. Almanat itu dari kata almanan, zat yang banyak memberi. Kemudian berhalanya dikatakan apa? Almanat. Karena Allah itu Al-Aziz, berhalanya dikatakan Al-Uzza yang agung. Allah juga gitu dari kata Al-Ilah. Ada Hubal, ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Sampai ada ayat afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumuz dzakaru walahul unsa. Itu sebetulnya itu personifikasi dari Tuhan-Tuhan yang mereka bayangkan. Jadi Al-Manat jadi Manat, Al-Aziz jadi apa? Al-Aziz. Menurut runutan sejarah, tradisi begini itu tua sekali. Karena para dewa-dewi yang menguasai hujan, menguasai keberuntungan, itu sudah lama di Cina. Terus misalnya Dewi Keberuntungan, Dewi Kewantin, Dewi Dewa Hujan, Dewa Petir. Itu kemudian dipersonifikasi. Kalau di Cina ya diletakkan di tempat-tempat kayak biarawati, kayak biara, kayak di apa itu? Di tempat-tempat kelenteng kayak gitu. Di apa ya di Shaolin Temple apa itu jadi. Terus kemudian di Arab juga gitu. Ini pulau cerita. Bentangan rapati tenang masjid di Langkar. Ini kalau sejarah ini. Mulanya orang ulama kecuali rapati tenang itikaf. Ulama itu kadang aneh. Mergo anggar tempat-tempat suci itu mulai dicek hingga ada khayalan-khayalan orang-orang suci. Karena para dewa-dewi ini orang-orang suci, orang Cina meletakkan itu di kelenteng. Karena Tuhan-Tuhan itu juga zat suci, Lata Uzza tidak pakai masjid haram di Jazirah Ka'bah, jadi barang suci, Jazirah barang suci. Ini kalau cerita sejarah, memang rata-rata ya Allah sejarah. Dulu ketika zaman Nabi Nuh, ini pencaman roh sejarah. Jadi ya ono hikmah, orang Islam kadang rapati itikaf ning masjid, malah ning dalan-dalan ya ono hikmah. Ya ono hikmah ya lain dulu zaman Nabi Nuh itu ngadepi satu tradisi wa qalu la tadaruna wattau wala suwa'u wa la yahusa wa ya'uqan wa nasra wa qad adallu kasih nggih wadan suwa'an yahus nasr la tadaruna wattau wala suwa'u wala yahusa wa ya'uqan itu nama figur-figur soleh. Itu nama-nama orang sakral yang dihormati. Kalau saat ini kalau Australia, di Jerman, kalau Soekarno orang-orang soleh menjadi pahlawan. Kemudian masyarakat itu dirisi setan. Orang-orang soleh itu harus diabadikan. Maka bikinlah patung. Orang-orang soleh itu harus diabadikan. Maka bikinlah. Karena hormatnya berlebihan, patung itu harus di tempat yang suci pula. Itu tidak kok di musola, masjid-masjid. Di periode pertama, patung-patung itu hanya sebagai kenangan pada jasa-jasa orang soleh itu. Generasi kedua sudah dianggap bagian dari dewa-dewi, bagian dari Tuhan. Kemudian tradisi itu menyebar. Ketika periode setelah Nabi Nuh pun menyebar sampai ke Cina, ke Eropa, kemana-mana. Sehingga ada adat istiadat di antara peradaban manusia adalah personifikasi hal-hal yang sakral. Dibayangkan Tuhan itu kayak ini, dewa langit kayak ini, dewa hujan kayak ini, dewa keberuntungan kayak ini. Nah, Arab sebagai sebuah bangsa, yo ketularan kesakitan penyakit itu. Akhirnya gawe dewa dewi, sing rupa Lata nopo hujan. Lalu kalau bolak balik matur tengah niki,
yang termasuk mengabadikan agama Kristen adalah karena tiap gereja itu dikasih patung Bunda Maria. Karena patung itu tetap bisa mengurangi tingkat rasionalitas manusia. Orang setelah melihat Bunda Maria menimang Nabi Isa, orang melihat Yesus disalib, itu adanya haru. Haru ingin balas jasa. Yesus mati demi kita. Apa kita berani mati demi Yesus? Sehingga perasaan-perasaan emosional itu mengganti perasaan rasional, di mana tingkat keabsahan Yesus sebagai Tuhan itu kayak apa, rasionalitasnya kayak adanya itu haru. Sehingga patung-patung itu dalam Islam dilarang sekali. Karena kalau sudah rupa patung, misal sampean santri lah, yang ngaji ning kene santri tau kite mantep lah. Kon delok patung Bathara Kala nyekel gulune nak wani. Dan bener irunge ora wani. Soale kuwalat tenan. Ngomongane nak patunge wis tuwa sampean bengi-bengi dhewean mundele wedi tenan. Sawangane ge kuwalat. Hanya tingkat rasional kita bahwa itu patung gawean muntilan. Sing dicolong. Niku kalah, anane kalah mbek karismane bentuk patung sing mewakili dewa dewi. Upamane kecelok iki patunge Bathara Kala. Iki wong misale wong Islam wis mereka nggih patunge Jibril lan sakral. Wah, patunge napa? Jibril. Dadi lha wis jaman ke bisnis patung napa? Jibril. Kok wong wedi. Patung Mikail. Wong mesti. Lha iku jarene Kanjeng Nabi dari Quran wa tarahum yang guru na ilaika wa hum la yusirun. Mbok pentelengi sawangane males tenan. Wah, mesti. Lah kula nek selawase lagi anak kiai andel patung dhewean yo mirip. Artinya sawangane kayak punya kekuatan medis. Nah, tingkat rasionalitas orang itu akan hilang saat patung-patung itu sudah menjadi simbol. Misalnya sampai melihat di Keraton Jogja, di Taman Sari atau apa, itu kan banyak patung-patung. Ini patung Bathara Guru, Bathara Kala, ini tolak bala. Soalnya nak ana patung ini ana bala. Padahal ana Allah ya ana bala. Karena sudah kadung diberi fungsi. Ini patung tolak bala, ini patung membawa keberuntungan. Nah, fungsi-fungsi ini yang kemudian dilakukan oleh Quran. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa ba'kum nazalallahu biha min sultan. Penamaan-penamaan berhala dengan nama-nama yang keren, yang beken, itu ciptaan kalian semua. Sebetulnya tidak ada sama sekali. Jadi tadi, karena sudah kadung dinamakan ini patung Dewi Kuan Im, kesannya keberuntungan. Teman kalau melihat film-film India, orang kalau mau nikah, ngekei kembang mengguni patung apa, dewa keberuntungan. Bahkan dewa ular kobra itu disembah. Padahal jelas-jelas ular kobra reputasinya mateni uang. Lalu itu dimitosno gawa napa? Patungnya gawa napa? Keberuntungan. Itu artinya sejarah membuktikan bahwa yang namanya patung itu membunuh rasionalitas, membunuh akal. Sebab itu Islam mati-matian ngaramno napa? Patung. Kok tetap membunuh akal. Lho fungsi Ka'bah zaman itu kegusur ambek patung. Kok patung Lata Uzza itu luwih keren dibanding Ka'bah sing kotak. Wah, itu seneng Ka'bah bentuke kotak, wireng ra jelas itu bagus. Ini ngali bentuke apik, niku fungsinya kaya napa? Patung. Lan ana hikmah Ka'bah bentuke ra jelas. Kotak wireng pun, hajar aswad hajar wireng pun. Gak keren-kerenan kok diok malah cawang impor malah didol. Itu sejarah itu tua sekali, yaitu dimulai generasi Nabi Nuh sampai ke Cina, menyebar ke Eropa, sampai ke Palestina, termasuk ke Arab. Itu dipersonifikasi. Mulai saat ini yang menjadi masalah. Ketika fakta dunia semua itu diabadikan lewat patung, misalnya Jenderal Sudirman patung, Pak Karno, tokoh-tokoh besar juga patung. Ini kalau nanti tanya seorang ulama, fenomena dunia begitu itu baik apa enggak? Dari ulama itu jenis fanatik patung haram ya. Wah, soalnya haram, tetap berakhir. Dari ke pulau nyampe, aku malah seneng, nak tulisan haram sengaja, jadi malah kalau sekarang nggak ganggu. Jadi karena patung itu diciptakan di muntilan di mana-mana, orang lihat patung malah biasa itu gaweanku. Ini irunya tak tambah lebih lem, mengkutung pas gawe. Jadi malah tingkat sakralnya apa? Tidak. Tapi bahwa sejarah
Ya, ini kalau cerita sejarah bahwa manusia itu orang paling ditipu, paling mudah ditipu oleh gambar, oleh patung. Ini yang perlu dicatat. Hingga Islam ini pun mengharamkan sama sekali Nabi sekedar dipotret, Nabi sekedar digambar. Karena bagaimanapun saat Nabi misalnya ada patungnya atau ada gambarnya, minimal orang itu merasa nyaman. Misalnya sholat dekat patung Muhammad. Misalnya wiridan dekat patung Nabi, dekat gambar. Nah, lama-lama ini tetap diakibat menuhankan Nabi. Jika Nabi Muhammad sama sekali nggak boleh digambar, nggak boleh dipatungkan. Ini kalau cerita sejarah, sama contoh terserah. Bahkan Nabi sering ngendikan, sekedar fisik itu tidak boleh ada surah sujud. Misalnya sholat jenazah. Andai kan dalam sholat jenazah kita sujud, itu pun sujud kita lillahi ta'ala. Bukan kepada jenazah. Tapi bagaimanapun bentuk jenazah itu di depan. Hingga dengan sholat jenazah itu ada sujud, maka ada surah sujud li adamiyyin. Ada bentuk fisik, kesannya kita sujud pada apa? Jenazah. Sehingga kenapa sholat jenazah tidak boleh ada apa? Itu pula yang mengilhami Nabi, tidak boleh sama sekali ada makam Nabi di masjid. La'anallahu al-yahud, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Nanti kira kok hadis. La'anallahu al-yahud, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Wong Yahudi ku laknat malun. Setiap ana kuburane Nabi digawe masjid. Karena resikonya antara orang merasa sujud ke Tuhan dengan merasa nyaman karena dekat Nabi, dekat kuburan itu tinggi. Sehingga ditakutkan nanti ada penyimpangan. Yaitu merasa sujud nyaman karena dekat makamnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam. La'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sebab itu dalam kebijakan pemerintahan Arab Saudi itu makam-makam keramat mesti dihilangkan. Yang paling kontroversi dulu saat pemerintahan Wahabi juga gimana supaya raudhah, supaya karyanya Nabi itu jauh dari masjid. Itu sejarahnya panjang. Kenapa Wahabi punya mazhab demikian? Itu sebenarnya trauma-trauma sejarah. Sampai ngerti. Mulanya nak cara kula untuk kompromi. Oke lah kita ibadah di masjid saja atau di raudhah saja. Untuk disariane Nabi ya baca sholawat atau Quran. Karena biasanya standarnya ulama kalau bentuknya kayak doa itu tetap resiko. Itu tidak hanya Wahabi yang bermazhab demikian. Dulu Nabi juga sering ngendikan la'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Nah, kemudian kita benturan. Kita sebagai orang yang tahu kultural punya benturan. Di mana kita punya tradisi makam para orang yang kita hormati dekat masjid. Kayak masjid-masjid itu mesti banyak makam para wali. Orang yang kita hormati sering makamnya juga di sekeliling masjid. Nah itu terus kayak apa secara fikih? Padahal dengan ada makam-makam itu toh kita tidak mengalami penyimpangan tauhid. Itu dulu sama ulama-ulama disiasati kalau desainnya itu jangan di belakang imam tapi di arah utara atau selatannya. Jadi tidak di baratnya tapi arah utara atau apa? Itu dulu sampai begitu perjalanan ideologi gimana supaya menghindari surat sujud tiadamiyah, surat sujud ya. Jika kalau cerita sirine kenapa sholat jenazah itu tidak ada rukuk, tidak ada sujud, karena bagaimanapun tidak boleh ada surat sujud ya. Nah kalau sampean tanya kenapa Nabi Adam malaikat disuruh para sujud? Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, semua malaikat disuruh apa? Itu semua mufassir sedunia, entah itu aliran apa saja, itu sepakat sujud tahiyatin atau sujudan sinan. Sampai tidak tafsir apa saja. Arti sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam sekedar hidup. Sujud tahiyatin atau sujud infina. Jadi cara Jawa ya kados ngeten tok, diluk tok. Mboten sujud nganti kados sujud di salat. Karena sujud di salat itu khosun lillahi ta'ala. Itu hanya untuk Allah. Paham ya? Ini benar-benar ngerti. Karena manusia itu mudah dikelabui oleh patung, oleh gambar. Sehingga Islam mengharamkan total semua bentuk yang ada di depan orang sujud harus tidak ada sujud. Yaitu kayak sholat Allah. Jangan. Nah, ini kalau nanti cerita tentang ngaji,
sholat jenazah itu kayak Abu Nawas. Kulore Abu Nawas nanti kan imami sholat jenazah keliru, ini ruko. Ya itu, tak tahu. Abu Nawas sholat jenazah di ruko sujud. Wah, ini dosanya berat. Mungkin aku rasa itu sepuluh. Jadi terus dia pidato, angger aku sholat jenazah orang rukuk sujud berarti dosanya ringan. Lah nggak di rukuk sujud berarti dosanya berat. Mereka kadang salah. Baru itu senang nggak berorong di mana Abu Nawas gak rukuk sujud senang ringan. Berarti apa nih? Wah, dia agak nganti rukuk sujud ya berat. Padahal ya perkara salah itu. Paham ya? Nah, itu sejarah personifikasi Tuhan, personifikasi Dewa-Dewi itu panjang sekali. Jadi itu dimulai zaman generasi Nabi Nuh. Wa qalu la tadaruna waddau wala suwa'aw wala yahuda wa ya'uqa apa? Sampai delok tentang tafsir itu semua adalah nama-nama orang soleh yang dipahat di masjid-masjid, di musola-musola untuk mengenang kekalian mereka. Kemudian generasi kedua sudah melenceng. Ya oke, sama saya ini dulu gampang mau film India. Misalnya ada patung Dewa Dewi, mungkin pemahat pertama atau pematung pertama dulu-dulu itu hanya mengenang bahwa itu tokoh soleh. Lama-lama orang yang datang kemudian dapat kembang yang Sikile. Mungkin yang mana toh generasi saya ini rasa sekedar dapat kembang yang Sikile, diambung apa? Sikile. Ngabung Sikile bojone ora mesti gelem, ngabung Sikile Pak. Betapa mudahnya manusia ditipu oleh patung-patung itu. Zaman waktu neng kali neng Merapi ra ono wong dilat. Tapi bareng digawe patung digo napa? Dilat-dilatan digo barokah. Makanya Tuhan cara ngitung kayak orang awam. Eling to iku watu la ya duru wala. Ya, iku piye wae watu. Sing gawe ya kuwe. Kok saiki mbok sembah, mbok puji ku. Karena apa? Manusia itu mudah dikelabui oleh patung. Sebab itu Islam lan haram patung mati-matian, haram tenan. Itu haram-haram tenan. Karena takut nanti ada penyimpangan. Ada peralihan psikologis di mana nek rupa patung sawangane watara hum yang guru na ilaika wa hum la yusik. Sawangane mendelik tenan delok kowe kan. Nabi Ibrahim rawuh nabi niku kangelan nerangno kaume nek patung ora manfaat. Saking kangelane ya ini cerita-cerita tentang kitab-kitab. Wonten satu arena di situ dipakai patung semua. Ana patung paling gede. Ibrahim ini terus sing patung cilik-cilik diperoroni kabeh. Terakhir kapake dikalungno patung paling gede. Ku saking kangelane nerangno patung trimo waktu kok sembah iku piye. Waktu itu bareng itu kok ngape Id, kan pas itu hari Id, hari besar. Bareng apa ibadah, patungnya do protol, karek yang gede, gak apa? Kapak, kalungan. Terus, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminal zalimin. Wah, dolen tenan wong merotoli patung. Sopo sing mari terus qalu sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Sing sering nyek brolo ya bro, sing paling sing wani merotoli ya napa? Akhirnya Ibrahim dikekang. Dan Nabi Ibrahim itu kan tradisi sengaja. Dia itu turun ke rata. Dan Nabi juga kadang aneh turun ke rata. Tidak apa-apa. Tapi malah aneh turun ke rata. Ayo, aku ketungi banyak mengajukan permohonan yang perbintangan. Jaluk mangan, jaluk ngombe. Nanti saya ini orang disembadani. So, akhirnya Nabi Ibrahim malah aja ditarik-tarik, diseret-seret, nenggone tempat patung. Tenang sih. Aan tafa'al tahada bi alihatina napa? Ya Ibrahim, apa betul kamu yang merotoli ini? Jadi Ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum. Aku ora nggo petel, takon sing nggo petel. Nek takon sing nggo petel, aku ora nggo petel, takon sing nggo napa? Akhire ketuane sumanu kisu ala rusihim laqad alimta annaha ulai mayan. Wis kan tenang. Karwan patung takok iso protol itu. Ora karwan patung ya ora iso. Dari ketuane. Terus mulane Ibrahim kan yang panggil kufil lakum wali mata buduna mintu. Lillah. Wong paling aneh ya kuwe ngerti ngono kok sembah kalian numpangi. Kuwe ngerti nek ora iso apa-apa kok. Kufil lakum wali mata buduna mintu. Lillah. Apalah tak.
Tapi sudah saya katakan tadi, karena tingkat hubungan emosional dengan patung sudah tinggi. Soalnya patung Bunda Maria apa, hubungannya sudah tinggi. Ketika dirusak, mereka emosi. Akhirnya tingkat rasionalitas itu dihilangkan, yang ada tingkat emosional. Akhirnya qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum baik. Ya wis. Saiki Ibrahim obong, wansuru alihatakum. Kamu harus menyelamatkan Tuhan kalian. Jadi secara psikologis dibangkitkan emosi bahwa itu Tuhan kalian. Diprotoli kowe ra bela itu piye? Pengiranan diprotoli kok kowe diam-diam ta? Wah, akhirnya emosi mereka bangkit. Ya wis nak ngono Ibrahim bangkit. Itu bukti bahwa tingkat rasionalitas manusia itu mudah dikelabui oleh bentuk-bentuk personifikasi tadi kayak patung kayak mana Islam mati-matian ngaram nono kok. Nah, saat ini itu kasus sofa marwah. Ini saat ini nembe geger kiai Jawa itu keberatan saat atau sofa marwah dirubah. Nah, pemerintahan Wahabi yang nyaman aja. Wong Wahabi paling seneng. Orang barang di sakral dirubah paling hobi. Oh Islam tak dunia ngamuk Allah, ini hobi. Mereka ini mazhabnya model ngoten niku, pokoke sing berbau-bau fisik, berbau-bau di sakralno, niku napa? Dirusak. Lan sak iki wong Islam sak dunia kira perkara masalah dirubah. Berkiai nulis naskah perkara masalah sah ta ora hukume piye dan sebagainya. Wong hati senang-senang aja gitu. Pokoknya hobi, ini rubah-rubah barang yang kira-kira tinggal sakral-sakral. Nah ini kalau ini guru-guru ini ya rada kurang ajar, tapi masuk akal. Oke, banyak kan? Ini ku wajibnya guru-guru, ini ku cerita. Hak tangan-tangan ini ku pemerintahan wajib ya pakai semangat. Lalu ini negeri. Ya, mungkin pemerintahan Wahabi NU ngono ya kapan tek gua apik. Itu bukan kuburan sakral watune mbok gawe mulai mbok ake mbok jimat. Lah misalnya pemerintahan Wahabi model NU model santri. Wah, iku do bangga wong kiswae wis do bangga. Pemenang tok Ka'bah. Angger apa mek akeh sitok-sitok. Lah anak mek titik lha pengen sak juta wong. Ka'bah protol ka? Kabeh. Pengkis wae rebutan. Ya tangan-tangan ya bener. Ini ya remaja kurang ajar tapi bener. Ya ono hikmah. Dia tidak dukung Wahabi enggak. Ya ono hikmah. Arab dikuasai bae. Gak ngono Ka'bah entek dikuasai. Tenan. Cara ulama sing fatwa olehno menawa tiap wong kaji gitu ono apa? Nyuwili go kebanggaan. Wong akeh mulai akeh Sulaiman. Akeh Giyo kemuliaane ngono. Iki akeh batu Ka'bah. Makanya sampai juga itu, memang agama itu misteri itu. Mengenai kalau setuju mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah itu satu-satunya ulama yang menafsirkan bahwa liwat satral masjidil. Niku mutlaku Makkah. Jadi sholat lah kalau ada mulu. Mazhab Syafi'i kan dekat, fikih Syafi'i dekat. Sholat jika dekat dengan Ka'bah maka harus menghadap Ainul Ka'bah. Kalau agak jauh maka ila jihadil Ka'bah. Kalau sangat jauh yang penting Masjid Haram. Nah, Abu Hanifah pokoknya jihadi Mekah. Jadi kiblat miring di sisi ke Meksiko untuk Mesir. Abu Hanifah asal ngulon itu tidak apa. Karena itu ya, itu dari kekuatan tauhid. Karena pada akhirnya Ka'bah itu hanya simbol. Yang penting kita sujud ilallah. Apa iqbal Allah. Yang penting kita madhep ke Tuhan, bukan madhep ke Ka'bah. Itu saking dulu perjalanan tauhid itu paham. Itu ya ada hikmahnya madhep begitu. Biar itu tadi. Karena kita punya trauma sejarah tentang bentuk-bentuk fisik yang mewakili hukum-hukum samawi, hukum-hukum tak. Kita punya trauma sejarah zaman adat Cina juga ada patung, adat Kristen juga ada patung. Dan dilalah jahiliyah dan Arab juga meletakkan patung-patung di dekat Ka'bah. Ini wonten hikmah, ada hikmahnya ketika banyak orang-orang soleh yang memandang itikaf itu ya biasa saja. Bagaimanapun masjid itu bentuk fisik. Saat kamu merasa ibadah hanya di masjid, maka kamu terjebak oleh bentuk fisik.
Makanya ya ibadah wae Jumatan yang masjid ora sing omah biasa-biasa. Kulo boten pate nanti tidak begitu biasa. Kulo sering dilore tonggo-tonggo Gus wong alim tak salat tahiyatul masjid buan bagaku sakeh. Tapi itu sejarahnya panjang. Saya ini kan ulama. Jadi saya tahu sanad-sanad. Dulu itu banyak sahabat yang merasa tidak nyaman kalau tidak sholat kecuali di masjid. Jika Nabi cukup. Sampai juga Nabi latas alu buyu takum kubur. Rumah kamu sujud kudu di masjid. Oh mau lebih gede nang kubur. Ini kalau biasa ngomong gitu, aku lama rasa waras. Ya karena hadis-hadis kayak itu harus dijelaskan dengan keangkuhan. Nabi dulu ya cukup. Ketika ada sahabat setelah sholat fardu, sholat tapi sunat di masjid, sholat tapi sunat di masjid, itu hadisnya soal Nabi cukup latas alu buyutakum kuburan. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Dan secara hukum sosial keluarga itu efeknya luar biasa. Kamu saat di masjid benar-benar sholat, iktikaf, sholat qobliyah, ba'diyah. Ketika di rumah delok TV, ambil bojo bakas duit. Bus go goreng ijek ta ora, gekno teh anget, teh panas, gekno kopi. Anak istri kamu taunya hanya duniawi. Karena dalam memori anak kamu roe takok ning bojomu kopi, teh, makanan. Mergo bar iktikaf ning masjid. Bar kuwi iktikaf ning masjid. Jika rumah kayak ini cara Nabi kuburan, ndak rumah itu kuburan. Coba dibandingkan, nanti kan kamu sholat di masjid hanya fardu saja. Pulang masih menyisakan sholat ba'diyah atau qabliyah. Bu sajadahnya mana? Aku mau sholat. Pak gak mangan, tak sholat sih. Itu dalam memori anak akhirnya ada bayangan-bayangan ibadah. Tak sholat sih. Jika di rumah juga suasana religius, di masjid ya religius. Roro nih, atau sholat masjid rata. Wah itu parah nih, orang masjid orang rumah itu. Wah itu parah nanti. Nah ini bukan termasuk itu. Kalau itu bukan sholat di masjid karena mau sholat di rumah. Itu akan beda sekali. Jika anak-anak kita misalnya bapak itu kalau datang di sholat, bapak kalau mau pergi juga sholat itu dalam memori anak-anak kita. Jika disunatkan sholat qobliyah safar, sholat ba'dah safar itu semua ulama sepakat kesunatannya buyut dalam rumah. Sebab itu dalam Quran diajarkan betul rumah itu tidak sekedar tempat kita bersenggama, hubungan intim apa itu enggak. Tapi wazkur nama rislafi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Bahwa kalian harus ingat fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Bahwa rumah itu ya bagian dari ayat-ayat Tuhan. Makanya kalau kiai alim itu punya sunnah, misalnya 5 waktu ngaji itu yang separuh di pondok, yang separuh di dalam, sehingga tidak semua suasana dalam, suasana duit, gedang goreng, teh panas, kopi hangat, itu ngeri kalau gitu. Mentang-mentang mesti itikaf ning masjid, bermaji ning masjid, mulai jumlah bakatane pakanan. Akhirnya roya anak bapak dan mbok bakatane pakak. Lah kok niku nak boten dikawiti kula ora salat tekan masjid ora ono takok. Jadi kudu orang lama nekat bareng. Oh enggak. Kalau kok umum wong ora takok, akhirnya kan takok. Kejinan yang lain ora tau salat tahiyat masjid. Wen. Kamu wis bersalat omah. Ibadahku tak kena nang omah. Itu dulu Nabi juga ngalami gitu. Cuma Nabi ngapian, nulen ngapian gitu saja. Tapi harus ada memang ulama yang jelas kalau tidak hilang, ilmu kayak ini hilang. Kita ngiranya masjid itu tempat ibadah dan menikah kita. Makanya Nabi dulu nanti dawuh ju'ilat lanal ardu kulluha tahuran wa turbatuha tahuran. Ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan wa turbatuha tahuran. Ju'ilat lanal ardu kulluha masjid. Termasuk bonus saya sebagai nabi yang tidak didapatkan nabi-nabi sebelum saya adalah ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Semua bumi seantero dunia itu masjid. Jika umat Nabi tidak masalah hidup di Eropa, di Amerika, di mana semua buminya Tuhan, semuanya sah untuk kita sujud. Sampai rawuh kalau santri khusus sujud ngenteni ini masjid sing gaweane ahli sunnah. Bila kurang sepuro sing wal jamaah. Waduh. Wah kira aliran sing aneh-aneh Jumatan wong dua, nak Jumatan wong liya ora. Sak kula Jumatan ning kandang sapi tak ya. Harus dilatih, umat harus dilatih bahwa tempat beribadah pada Allah itu di mana saja. Ju'ilat lanal ardu kulluha nama.
Bahwa ada sekte-sekte yang masjidnya dengan syarat tertentu, kalau tidak di masjid tidak, saya itu sesat, tidak bisa. Kalau lu makmum masjid Muhammadiyah biasa, wali ramping anak biasa. Ono imam partai bener makmum biasa. Kalau lu masalah itu paling fanatik. Fanatik biasa maksudnya. Fanatik tidak ada masalah. Muasal acaranya sujud nih pengiran tak anggap positif. Lalu ada kali tahun teng daerah Mimbang, daerah pinggir hukum. Ibu cara santri fakir, sholat istabah, itu lebih biasa makmum. Kanca-kanca santri kulo ngaji kulo tanggal beri, nak kata ngaji kulo. Gus betul ni ada, wah, itu orang kulo ngeten buan. Masjid terminal Semarang luarnya lagi ke Semarang sering sholat dan nak jumatan betul-betul yang matang pulau. Sering ritual. Gus cara fakir ada buan. Buan rasa lah, kayak ada Gus. Kau nak yakin mengampun rokok. Kok takut? Mulai channel lembaga ibadah. Mau ibadah apa malah rambut sama. Malah kena yakin mengampun rokok. Tinggal apa rakyat dari itu? Wes ora kesel Gus Nudon. Artinya wes ora kesel ya ada Gus Nudon. Kowe wes kesel tuh udon. Ya artinya ya ada wes kesel tuh udon wong liya ora tak. Berarti kowe loro wis kesel iki apa? Karena aku enak, wis ora kesel mlebu swarga mergo. Kulo nu ora kok kandhane pekeh, kulo kita pekeh berjilid-jilid tak waca pengalaman. Hukum-hukum ngoten niku pengalaman. Aku lho sing aneh-aneh, ngerti depan mikir, waduh sayangnya sing aneh disebut. Terus mikir, depan kulo mikir. Ya masalahnya menguraan daripada debat kalah kan atau tapi sebetulnya setiap ulama itu memang harus menjaga konstitusi keulamaan. Itu termasuk Nabi sendiri begitu. Itu kenapa Sayyidah Aisyah begitu sering cerita tentang tahajudnya Nabi, doanya Nabi setelah tahajud. Itu andai kan semua ibadah Nabi di masjid itu tidak akan ada hikayat-hikayat Aisyah. Sampai detail Aisyah cerita bahwa Nabi sholat hatta waramat qadamahu sampai sikilnya melempau itu di rumah semua. Sampai doa-doa yang panjang Allahumma alfi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa an yamini nuran wa an qalbi nuran wa ali nuran itu di rumah. Jika Aisyah tahunya Nabi ya ibadah itu. Khadijah tahunya Nabi ya ibadah itu. Orang sampai yang masjid religius mulai terbincang. Pakok kopi panas dulu, orang tak bisa ngamuk. Semarang-marang ngotot kopi, bisa ikut ini ngamuk, bisa itu malah karuan. Akhirnya tukaran perkara tinggal pecah. Kiai kok tukaran perkara tinggal. Mana terbincang. Mulai bakatan itu, kalau betul nanti tanggal misalnya piring pulau hilang atau tinggal pulau kesayangan betul nanti tanggal. Gua lu nganti tadi gak kopi darah nomor 7 kilo. Gua tangkap urusan dunia selesai. Ya gak kopi dewi biasa banget. Sampai saya ingin melatih bahwa keluarga itu harus dilakukan di rumah ini. Dulu Nabi itu begitu. Mau pergi sholat, mau datang sholat, malam habis tahajud dan sholat. Jika Aisyah itu tidak bisa menuntut banyak, pada Nabi itu tidak bisa. Karena tahunya Nabi ya mau sholat, bakat agama, itu sudah. Nabi sangi nemene bakat agama iku nganti nak poso ya karo-karo. Sesuk tak kok. Sah. Bisa mboten ya Rasulullah membeda di duwe tadi syarat. Ya wis tau tak poso. Jadi tahunya itu logika agama ya sudah kalau udah bisa sarapan ya puasa. Kalau sampean puasa boleh usahakan. Terus kere kapitalis gitu. Harusnya kita kan dari dunia ke dunia, dari ke dunia apa? Wah, mulai harus ada ya. Yang mengingatkan bulan, la tasalu buyutakum nopo kubur. Rumahmu itu jangan jadikan nopo. Itu harus jadi. Ya memang dimulai dari perilaku lah. Ibadah itu jangan dihabiskan di masjid. Ya, ibadah itu jangan dihabiskan di masjid. Sebagian harus di rumah. Yaitu kalau dari nopo la tasalu buyutakum kuburan itu Nabi dawuh saat sahabat sering iktikaf di masjid, saat sering sholat di masjid. Akhirnya itu mau bolak-balik kabeh masjid itu melahirkan kesesatan. Lagi iki sing roh balik itu terus ra tau iktikaf. Tapi ya tahu sholat neo
Wes nak dikumpul, kalau belok. Akhirnya seneng itikaf jamaah tablet. Ya itu repot, namun ngoten niku. Kowe gede mau itikaf ya salah. Gede bela sing ra tau itikaf tapi ora tau salat ning omah ya buyute. Menawi tak warai tengah-tengah niku iso salat menit umum-umum wong umum tahiyat tak umum sing umum-umum ae pun. Dadi niku mulai ditambah salat. Istrinya Nabi juga diingatkan itu wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wal wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah. Istri para Nabi, hendaknya yang kamu ingat itu apa-apa yang dibaca di rumah kamu. Apa yang dibaca Nabi di rumah kamu, yaitu Nabi sering berquran. Nabi itu kalau diulang-ulang, misalnya beliau cerita ke Aisyah, tadi Jibril datang ke sini. Biasanya dia datang ke sini itu setahun sekian kali. Sekarang kok sekian kali itu ada apa? Terus dibacakan Qurannya apa? Sehingga tahunya Aisyah ya tentang begitu. Nabi itu nggak pernah bakas dulu. Ya nak rapi dua itu tadi. Kalau kita akan kebalikan, yang pondok mulang tenanan, yang masjid ibadah tenanan sekali mulai kedua. Kedang gerangi hilang pangan anak yang ngamuk. Ora udah bilang lagi ono, mulai wis toko kekir perkara goreng dipakan. Kok iya, kula niku ulama paling sering marung, perkara ini ingin menyepelekan dunia itu ini. Karena kalau kita tidak marung, itu biasanya ngoten, wis kiai dari marung gak pantes. Muruah, bareng mulai ngamuk bojo ini mesti lagi ora disediakno makan. Lah mau mangane marung malah geger bojo mergo wis war. Nah, tapi kan gegere walian Ustaz sediakno mangan sebenarnya ramangan itu geger keren toh. Maksudnya kan kelebihan makanan. Itu geger terhormat toh. Geger ngono luwih terhormat. Lah kula wis sering gak mau bojo kula. Ustaz tanah mangan bojo kula mboten mangan. Gampang to nak niat ngamal gak tau santri sukses. Daripada geger urung mangan ngamuk bojo itu geger gak keren. Mergo geger kelaparan, geger kedungsangan itu gak keren. Padha-padha geger kelebihan itu gak masalah. Geger yo butuh keren gak keren. Kula ilmoni, terus kula ilmoni, bener tak ilmoni. Jadi padha-padha geger sing napa? Keren. Mu geger gak keren. Tugale kados rebutan warisan, ora kula seneng geger keren, berarti bapak mati ninggal tuh. Geger ora perkara, kowe itu dulur tak utangi ora oleh, waduh, barang muruah dadi geger. Mau utang ora oleh barang muruah. Dadi geger gak keren, geger gak keren. Wong kuasa karo kakak tak jaluk duit ora oleh wae keren, geger ora gak keren. Wong posisi sampean ngemis njaluk. Berarti nak ngene. Dunia tak nake orang tuh bagian keren, itu termasuk geger keren. Karena dalam unsur kelebihan. Paham ya? Jadi lewat ngaji ini sampai menjadi tahu bahwa Nabi itu sampai masjid sendiri sebagai bentuk fisik. Yang dikatakan bahwa masjid adalah Baitullah, itu saja oleh Nabi dianjurkan tidak untuk menghabiskan ibadah. Tidak boleh orang ibadahnya dihabiskan di masjid. Jika dalam riwayat hadis sahihah bahwa Nabi sholat raweh, qiyamul lail, tidak raweh, qiyamul lail itu hanya 8 hari. Riwayatnya hanya 6 hari di masjid. Setelah sahabat mengikuti jejak Nabi di masjid banyak makmum Nabi akhirnya tidak mau ke masjid lagi. Sholatnya total di rumah. Dan itu hadis. Dan namanya yang wajib. Nah, orang rasa terawih di masjid. Wah, tapi banyak riwayat yang menunjukkan betapa Nabi itu tidak ingin menghabiskan semua bentuk ibadahnya di masjid. Itu riwayat-riwayat sahihah. Sampai tentang Qiyamul Ramadan kan kata lebih. Pertama Nabi menambahkan sholat lebih, hari kedua lebih, hari ketiga akhirnya sahabat banyak yang makmum, hari keempat banyak makmum, tapi hari ke-6 sampai 8 Nabi sudah tidak keluar lagi. Nabi ternyata Qiyamul Lailnya dihabiskan di rumah. Karena Nabi itu tadi aturan mainnya apa? La taj'alu buyutakum kuburan. Rumah kamu itu jangan sampai menjadi kuburan. Biarnya terus suasananya hanya makan dunia, TV itu udah. Dan zaman saya kira hikmah, kenapa orang sholat tahiyat masjid, tapi dia pulau lama roh, barang rapi betul. Tapi sangat roh ilmunya, ya lumayan. Itu kan, kemarin umat kita ini kalau nggak kayak tengono ini rasa kok tenang. Misalnya kayak pulau Mumewong ya orang takut. Berhubung orang ya takut mudinya gitu, takut mualbinnya gitu. Gus nyun saya beri takut. Wah, nan buat nanti sholat tahiyat masjid.
Mau satu kontok gue, aku kiai bersyukur semua, bersyukur sholat gue, semua ngamal gue suaka. Aku baru kau sawah, baru rumah sapi itu sholat tahiyat masjid. Bangunan yang ngomong rumah sapi ini masjid rasolat. Jadi ya gentenan, aku kiai kesel ya sholat berdua ya. Itu sebetulnya ada hanya guyonan. Jadi dulu Nabi juga ngajarkan itu, tapi ya dengan cara Nabi. Itu ada sahabat yang menghabiskan ibadahnya di masjid, kemudian ditegur Nabi, la tajalu buyutakum kuburan. Rumah kamu jangan jadi apa? Ini contoh paling gampang itu tentang TPQ TPA. Itu sudah banyak keluar. Pulau Jawa ini termasuk yang berpendapat TPQ TPA itu bagus sekali ya, karena menjadikan anak kecil bisa baca Quran. Yang agak lupa itu kalau dulu tradisi nenek moyang kita, leluhur kita itu setelah kita ngaji di Langgar itu masih ngaji sama ibu. Saya itu baca Quran khatam itu sama mbak saya dulu. Ketika saya baca khatam kedua itu sama ibu saya. Jadi setelah ngaji di pondok sama kangkang, saya pulang itu masih ngaji sama ibu. Itu membekas sekali. Selain membekas di keluarga suasana Quran, juga keluarga itu membawa nur. Jadi harusnya anak-anak TPQ TPA, meskipun orang tuanya tidak bisa baca Quran, itu harus diajarkan. Setelah di rumah harus dibaca. Sehingga rumah ini juga suasana Quran. Jangan semua bentuk ibadah dihabiskan di sekolah. Nanti itu anak itu akan setelah di rumah langsung ingat TV, sinetron, urutannya begitu. Itu beda saat di sekolah ngaji. Nanti di rumah masih ada jadwal apa? Sehingga rumah itu sudah identik dengan saat melihat TV, saat menyetel TV. Tapi masih ada suasana nopo televisi. Dan itu yang diinginkan Nabi. La tas'alu buyutakum nopo. Nah, setelah kita sering ada suasana begitu, frekuensi bakas dunia juga minim. Frekuensi kegengsangan juga minim. Paham ya? Itu sehingga makanya ini kembali lagi, masjid meskipun tempat ibadah itu juga tidak boleh menyandera kita. Masjid bagaimanapun hanya tempat fisik. Di antara tempat-tempat yang sunat ibadah. Tapi khusus umatnya Nabi, nyatanya Nabi bangga, ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan wa turbatuha tahu. Dulu Nabi sholat harus di masjid. Ketika Nabi tidak sholat di mana saja. Fa'ayu marajulin adrokat di sholat pasal lihai sumakan. Di mana saja kamu ketemu tempat sholat dari nomor. Nah, bukti bahwa kiblat Ka'bah tidak segalanya adalah sholat di mana saja boleh dengan keadaan apapun. Mulai sampai misalnya sholat, pesawat kamu sedang mengukuri Ka'bah, ya tetap boleh sholat. Makanya di fikih diterangkan. Untuk musafir yang sedang dalam kendaraan, sholat khaituma tawajjahat rohilatuhu. Jadi kalau kamu dari Jakarta ke Jogja, kalau harus sholat, ya harus sholat, meskipun madem nyetan. Ya karena dari awal kiblat itu hanya bagian dari aturan syariat. Tapi hakikat menghadap kita adalah hilau. Sehingga sholat di safar, khaituma tawajjahat rohil. Madem kemana saja. Bagaimana kalau misalnya di bis malam kita sedang nasib? Menurut fikih juga harus tetap sholat. Orang sujud itu tidak akan salah. Sehingga menurut fikih, meskipun bis itu madhep ke timur, kita tetap sholat madhep timur. Meskipun kita nasib tetap sholat, namanya sholat dihormatil waktu. Karena harus waktunya sholat, kita sholat. Meskipun dalam keadaan nasib, dalam keadaan tidak sempurna. Itu bukti bahwa dari awal disyariatkannya sujud supaya ada keterkaitan manusia dengan Allah itu saja. Kemudian ada aturan syariatnya, misalnya harus menutupi aurat, harus suci, harus madhep kiblat. Itu aturan syariat. Tapi aturan syariat ini saat tidak dijumpai karena keadaan kita di pesawat atau di bis, jangan sampai terus aturan hakikat dihilangkan, yaitu tidak sholat sama. Karena tujuan sujud adalah dengan Allah itu saja. Sehingga nggak madhep Ka'bah juga harus tetap sujud. Makanya sholat di safar tidak wajib madhep kiblat. Sholat dihormati waktu juga ada harus sujud. Ayo, supaya baca pula, waktu pulang Muharram ini pulang nanti rois kitab Agung ini paling pusing nak ketemu cacat. Bicara kitab Mu'in, foto 10 Muharram itu sunnah. Kemuliaan Nabi Musa selamat kafir. Akhirnya kali Nabi putus, wong Yahudi we foto dino tanggal 10. Mulane kuwi ya kok. Wah. Lah Nabi dalam banyak kesempatan sering ngendikan qaulul Yahud, wong Islam itu kudu di tradisi sing beda karo Yahud. Akhirnya yang kitab Mu'in diterangkan di sunnatnya mulai tanggal 9. Kena 10 tok mirip wong. Akhirnya berang mirip dimulai tanggal.
Lah wamin sama karena tanggal 9 sunat arifi, sunat yang baru. Yaitu berbeda dengan Yahudi. Wamin sama dengan alasan ini. Nak tanggal 9 kadung raposo, kowe kok foto tanggal 10 di sunat foto tanggal 10. Berbeda dengan ya. Kan pakai apa tuh ya? Nak kadung raposo tabuah di sunat foto tanggal 10 berbeda dengan ya. Kalau kalau tak angkat, walau kepengen video kok repot, kepengen video ya uji foto ini rasa foto, mata. Oh Gus, kepengen video kok repot, foto tanggal 10 lah kepengen video rasa foto. Lah ngono tuh kalian misalnya nak digoten ora kumisen niku gak bodho wong Yahudi, wong Yahudi kumisen gak sing. Wah, kita wis besok karo tugas kene mlarat. Wah, besok urusan jenggot, kono wis tugas kene mlarat. Wah, ngono ya rusak agama banget ngono ya. Kalau udah kenangan kakak tentang bahwa fikih itu memang bisa disoal. Lain sing ahli-ahli fikih ini kudu mikir. Fikih itu memang bisa disoal. Kalau nu wis eling tenan, teman dadi roh itu kangelan tenan. Ya pertanyaan. Kalau sudah kadung ada jamaah itu kan ada urutan. Misalnya Abdul Sufuf itu sop yang paling dekat imam. Yang paling hebat adalah an yaminil imam. Kalau menurut aturan fikih kan kalau imam sama makmum pertama kan an yaminil imam. Makmum kedua an yasaril imam. Terus kalau sudah ada yang ketiga datang, yang dua ini agak mundur, kemudian yang tiga ini jejer. Berarti an yaminil imam, an yasaril imam sama khalfal imam. Tapi fikih kan tetap bikin urutan. Paling afdol yang an yaminil. Dari kanca kula, kalau begitu Gus, diaktualisasi saja. Jadi desain masjid jangan imamnya di tengah. Nanti resikonya ada yang an yasari imam. Mesti ada yang dari kiri. Saya ini imamnya gembas loh Gus ning lor. Sehingga semua makmum an yaminil imam. Jadi imam itu masjid misalnya imamnya sudah tapak tengah. Gembasno paling lor, sehingga semua makmum an yaminil imam. Umur dari paling afdol an yaminil imam. Gampang tuh supaya an yaminil imam kabeh imame kok pojok. Bawa pojok kiri otomatis makmum an yaminil apa? Imam. Wah, ya kena mutajilah itu repot pertanyaan. Jadi akhirnya kalau tanggal, lah nak desain masjid wis ngono paling afdol sing ndi? Paling abdul, paling parah ke imam. Anak orang merubuti imam. Ketika bentuk masjid begitu paling abdul toh. Biasanya paling parah ke imam. Anak orang merubuti imam. Artinya mubeng ya, mubengin apa? Makanya deh, pertanyaan begini itu nakal tapi penting. Mulai pulang saya itu bermadzhab Syafi'i, tapi pengagum mazhab Hanifah. Saya itu bermadzhab Syafi'i, tapi saya banyak mengagumi mazhab Hanafi. Andai kan tidak ada mazhab Hanafi, maka semua masjid di Indonesia itu tidak sah. Semua masjid di dunia mungkin tidak sah. Karena mesti secara matematis salah. Kalau sholat wajib menghadap ke Ka'bah, Ka'bah itu luasnya berapa meter? Dengan kasih kabar itu meter. Luasnya. Wonten 40 meter. 10 ini luasnya itu 16 meter. Kalau sholat wajib menghadap Ka'bah yang 16 meter, harusnya desain masjid luasnya maksimal 16 meter. Padahal masjid kadang luasnya sampai 20 meter sampai 30. Bayangkan kalau dari Indonesia secara teori matematis sampai ke Mekah itu sudah beda negara. Enggak. Kalau dari sini sudah menyimpang 1 meter itu kali sekian negara kira-kira lintas nomor negara. Kalau sholat wajib menghadap Ka'bah dan Ka'bah itu 16 meter, harusnya desain luas masjid maksimal 16 meter. Karena di luar itu mesti melenceng kan? Lengge dong, misalnya masjid tambahnya 20 meter, mesti orang sing anak Ka'bah. Bodoh patung Cleopatra, bodoh Fir'aun. Lalu itu kalau kali sekian negara kan melencengnya kan? Nggih boten. Mulai pulau itu kadang dengan mazhab Syafi'i itu memang berat. Mazhab Syafi'i itu menyatakan harus ainul qiblat. Kalau tidak ainul qiblat, satral masjidil haram. Tapi Abu Hanifah itu mengatakan nafsu Makkah, Masjid Haram di situ artinya mutlakun apa? Mekah, pokoknya asal Mekah.
Sesuai non kakuati asal Arab Saudi. Orang terima Mekah asal Arab apa? Saudi. Sesuai barang kakuati ya asal Timur Tengah ya Kambangan Timur Tengah itu apa? Tidak artinya begini ya. Kita memang fanatik mazhab Syafi'i. Tapi ada ruang-ruang di mana kalau kita tidak mengakui mazhab Hanafi itu repot. Repotnya itu tadi Ka'bah itu sudah jelas-jelas hanya luasnya, diameternya misalnya 16 meter. Itu kalau harus madhep Ka'bah, artinya desain masjid harus maksimal 16 meter. Lah ya lucu loh, kabeh masjid kudu 16. Lah ini nak masjid jamak sing jamak ewo-ewonan nak koyo kereta api. Karena desainnya harus luasnya 16 apa? Itu nanti harus kayak gerbong apa? Tapi hanya ingin mempertahankan 16 apa? Meter mempertahankan Ainul Ka'bah. Mulai gue zaman gegere kiai nyarane Janggalin. Tahun pinten kula lali. Zaman nyarane kiai itu Rehan menemukan teori-teori falak modern yaitu ditopang Janggalin, jam yang menuju arah kiblat. Biasanya riyen kaji-kajian nyaran seneng go sajadah sing ana arah napa? Kiblat. Nah sing kaji wis kuwi biasa wae. Oh niku masjid-masjid Indonesia banyak yang tidak ke arah kiblat. Apalagi setelah ditemukan falak modern, ditemukan Yaumar Rasulullah kiblat, yaitu dihitung lah urut balat Mekah itu sekian, kalau pas bulan sekian pas matahari tepat di arah Ka'bah. Sehingga pas matahari tepat di atas Ka'bah itu semua bayangan mesti menuju arah apa? Ka'bah. Sehingga Yaumar Rasul kiblat itu ditentukan di kalender-kalender persiwangan Yaumar Rasul kiblat. Ya kisarannya sekitar jam 4 jam. Kalau di Indonesia jam berapa rata-rata? Jam 4-an gitu, nama. Itu kan bisa dihitung secara falak. Misalnya urut balat Mekah itu sekian, Indonesia sekian, kali sekian kan bisa lah. Sehingga semenjak era itu kan orang-orang memaksakan semua kiblat di masjid harus benar. Ya harus nopo. Kalau konstruksinya nggak bisa dirubah ya sofnya saja yang dirubah. Biasanya kan masjidnya ngadep ngetang ulang kenceng tapi sofnya miring ya demi. Tapi secara teori matematik mbok entekno oleh miring, anggere sak dhuwure luas 16 meter. Iku tetep ana sing ora madhep. Kiblat. Tetep ana sing melenceng bodho Meksiko, bodho Cleopatra, bodho Nil. Enggak kapan kuburannya bejal. Itu enggak bisa, mesti ada yang nabrak kemana-mana. Mulane cara kula setuju, oleh ngakali ulama itu setuju. Artinya diakali ini, ya penting niat. Mulanya niat mustaqbilal kiblat ora wajib, tapi kamu ngapasno. Jadi keliru-keliru lah, yang penting niatnya mustaqbilal kiblat. Jadi cara fikih ya lucu, muni mustaqbilal kiblat ora wajib, tapi penting. Maksudnya penting itu kan ora cocok-cocok mau niatnya mustaqbilal. Jadi bu Abu Hanifah muni mutlak Mekah, jadi tidak harus masjid haram. Wong Ka'bah itu wis 16 meter, masjid haram wis luas men. Abu Hanifah muni mutlak apa? Mekah. Pulangan ini penting. Artinya ya saya sebagai orang Syafi'i tapi ngakui wacana-wacana gini penting. Kalau kalau yang sinau pekerja senang, sinau mazhab senang. Gue beli mawar maksudnya dia gaya bebas mawar. Tapi dibeli barokah. Mungkin aku ngaji maksudnya bisa tak sebar itu. Tapi dia juga nanti gitu. Gue beli yang mawar. Nah mazhab kita kan ya terlupa maksudnya. Kita kurang keren, kurang. Sebenarnya saat ini baru artinya memang penting. Perbandingan mazhab ini penting. Karena kalau hanya fanatik Syafi'i itu ada yang nggak bisa diaplikasikan kayak tadi itu. Kalau diameter Ka'bahnya 16 meter, harusnya desain masjid kalau wajib Ainul Kiblat maksimal benar. Nah sekarang yang dibeneri hanya topnya. Topnya dibeneri kalau luasnya masih lebih tetap nanti nggak nyambung. Paham ya? Kalau misalnya ditambah dikit, kalau jenengan aku dikit. Aku mari kiai dalam, ngerong sholat aku seneng aku japulah kayak ngoten. Aku kadung kiai dalam, jadi gak fanatik hukum. Masih teke, wah nggak sholat madem mulan itu bener. Mereka bandingannya rasolat aku tidaknya kan kiai kayak saya itu kan terfanatik, kan repot. Asal madem nopomu, asal aja kayak Abu Nawas Abu Nawas nanti ketemu pakar pal. Cerita nak bumi itu bulat-bulat. Suatu saat pakar palake itu kemalingan. Malingnya melaju madem ngetan. Malingnya melaju ngetan. Abu Nawas kan jadi tulung aku berdasar malingnya melaju madem mulan. Abu Nawas malingnya melaju ngetan. Kamu ngejar kok madem mulan. Jarimu bulat-bulat kok atas kamu.
Jaremu bumi bulat-bulat kok ya ketemu. Akhirnya saya alif falak cakep. Mergi teng Cina. Teng Cina niku wonten masjid tua, teng Kingking niku kula nate ndelok teng jejak Rasul. Teng Kingking niku wonten masjid tertua di Cina. Iku kiblate iku bertolak belakang mbek Mekah. Ya hanya masjid satu itu. Jadi misalnya Mekah teng kulon kiblatnya maksudnya tapi kebencang. Mulane dari pakar-pakar sejarah, jangan-jangan pendirinya gila ilmu falak. Mereka nak bumi bulat-bulat kok tok-tok. Tapi gak kayak aliran yang dibantu dulu, yang sholat madhep ngetan. Iku mergo bodoh, ora perkara falak. Niku wonten. Itu akhirnya dirubah oleh Rabitatul Alam Al-Islami, disarankan tidak begitu. Apapun keyakinan kita tentang ilmu falak, kalau masalah kiblat nggak boleh begitu. Itu harus rusak kabeh. Berarti sholat yang benar madhep ngulon atau madhep ngetan. Bukan ngalor ngidul kan gak tuh. Wah, ya rusak agama Pak Surgono kenapa? Rusak. Makanya dikatakan bahwa teori bumi kurawiyun itu tidak boleh mengganggu arah kiblat. Karena menurut teori falak arah itu hanya satu bentuk. Ya, ini rumah tenang. Secara teori jihad itu hanya ngakui satu rubuk seperempat dunia. Karena yang satu matlak itu hanya seperempat. Sehingga kalau sampai ngaji falak karena tinggal tutup dawet, tutup es dulu, ini jenenge rubuk. Sing kotak koyo napa? Sepertiga nih, seperempat. Karena menurut teori falak arah itu hanya satu seperempat. Jadi misalnya kalau sekarang siang, yang siang hanya seperempat dunia, kalau malam hanya seperempat. Dia dikasih tak mangke sini malam. Di Arab Saudi saja belum malam karena terpaut 4 jam. Kalau kita dengan Amerika terpaut 12 jam. Makanya bisa dihitung yang satu musim sama-sama malam itu paling hanya seperempat ini. Yang satu arah, satu malam, satu waktu itu hanya seperempat. Sehingga arah juga hanya seperempat. Jadi tidak bisa masalah kiblat kamu buat satu bumi tidak bisa, harus satu arah, satu matlab. Sehingga tetap ada keharusan madhep ngulon itu harus ada. Tidak boleh kayak Abu Nawas itu tidak boleh. Maling ngetan dibedak nopo? Ngulon. Gongkor akan ketemu. Iku mau ngenyak pakar palak kok. Pakar palak ku nak bojone ngalor golek ngalor kok kenapa gak golek ini? Iku tak bisa kembali tapi penting kan kembali ngelatih kecerdasan. Enggak senam otak. Buat kalau terus akan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minas syaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Innal ladzina ta'tamna wa akeh taqaw kang wedi sapa alladzina, kang takwa sapa alladzina. Iku idza massahum, iku ing dalem nalikane gepok, nalikane menyentuh hum ing alladzina. Asoba tegese gepok atau menyentuh hum ing alladzina apa ta'ifun, apa perkara maksudnya rijuan. Taifun oleh maca Imam Suyuti dari kira taifun wa fi qira'atin taifun. Seun tegese perkara. Alam akan nglarani atau kang melintas apa syabihim kelawan alladzina taqum. Jadi misalnya pas ibadah diridu, digoda, ada lintasan-lintasan pikiran yang tidak benar. Minas setan saking setan. Orang yang takwa saat digoda oleh setan dengan lintasan-lintasan pikiran yang bukan benar. Tazakkaru mongko itu langsung padha eling. Sopo alladzina taqwa. Iko bawa ing siksane Allah wa ta'ala lan ganjarane Allah. Fa idzan mongko nalikane ngono gumte alladzina taqwa musiruna iku padha iso ningali kebenaran sapa alladzina. Ningali al-haqqa ing barang sing bener minggo iri saking saliyane hak. Fa irjiuna mongko iso bali sapa alladzina taqwa. Te bali ila toriki hak maring dalan sing bener. Wa ikhwanu mutawi bala-balane saya den ikhwanu saya tinal kufar sing boro-boro kafir. Iku yamuduna bumi iku padha dawakno, padha memperpanjang sapa ikhwan ing sayatin. Ai sayatin filoyin dalam kesesatan. Nah wong sesat ketika terlintas pikiran sesat, iku malah tambah sesat. Semua mongkon urite wong akeh laik siruna iku ora padha.